Akhirnya bisa syuting lagi. Jangan lupa subscribe, comment, and like Ayah Robi Kencana dan share ke teman-teman kalian. Halo, assalamualaikum. Baik lagi gue dengan Robi. Pertama gue mau ngucapin selamat datang di rumah baru, yaitu rumah gue yang baru. Sebelum itu gue akan sedikit bercerita ke teman-teman, lebih ke memberikan informasi dan juga mungkin sedikit motivasi dan edukasi lah, memberikan semangat lah. Inilah bengkel gue yang baru. Pada akhirnya alhamdulillah bengkel baru gue ini terwujud juga. Gue sedikit bercerita tentang story bengkel baru ini sebelum gue menceritakan ada apa aja. Gue punya impian untuk membuka bengkel sendiri karena ada omongan dari anak gue bahwa ayah, nanti kalau aku udah besar aku mau kayak ayah, mau kerja di bengkel, bikin motor kayak ayah gitu. Boleh, kenapa enggak? Itu juga salah satu pemacu semangat gue untuk mengejar impian gue, karena buat gue adalah impian itu sesuatu yang memang harus lu gapai, sesuatu yang harus lu wujudkan, tapi nggak bisa besok atau lusa atau apa ya, macam-macam ya. Tapi jalan gue dikasih sama Allah ya seperti ini gitu. Pada akhirnya dari tahun lalu memang gue sebenarnya pengen buka bengkel sendiri, tapi baru dikabulkan impian gua tahun 2020 ini, dan juga kondisi kita lagi seperti ini gitu yang membuat semua planning, semua orang planning itu wah berantakan banget deh. Sebenarnya gue pengen tahun lalu gitu, pas banget tuh kan, kalau gua ngambil tahun lalu itu adalah tahun 2019 itu adalah tanggal dimana anak gue ulang tahun. Anak gue yang pertama itu adalah tanggal 20, anak gue yang kedua tanggal 19. Jadi pas banget tuh 2019. Tapi is okay, kita boleh berencana, tapi Tuhan yang ngatur, Allah yang ngatur, dan akhirnya gue dikasih jalan ya pas tahun 2020, pas di saat kondisi yang seperti ini. Buat gue ya udah bismillah aja gitu. Kalau gue paksakan di tahun lalu atau di awal-awal kemarin karena memang belum siap. Karena kenapa? Membuka suatu usaha apapun itu buat gua secara pribadi adalah lu harus memprepare semuanya. Memperhitungkan cara dana, lu memperhitungkan konsep usaha lu seperti apa, kayak gua bengkel ini mau seperti apa, ada apa aja, terus biaya yang dikeluarkan berapa banyak gitu kan. Terus tambah lagi dengan pekerjaan gue sebelumnya di Baker Station juga memang gue masih harus bertanggung jawab, karena memang harus ada motor ya memang harus gue selesaikan, karena kondisinya saat itu ya memang gue yang menghandle, jadi gue harus bertanggung jawab itu dan gue harus menyelesaikan itu dulu, baru bisa akhirnya membuka bengkel sendiri. Kalau dibilang keputusan mendadak sebenarnya nggak juga gitu kan, nggak mungkin semua apa-apa kita harus kasih tahu, gue harus gini, apa-apa harus diviralkan, harus dikasih tahu, nggak. Semua pasti sesuai aturannya. Menurut gue ya gue jalanin aja, gue nikmatin aja, dan pada akhirnya ya sekarang seperti itu dia. Jadi gue benar-benar mengejar impian gue banget gitu. Gue udah merencanakan buka bengkel, tiba-tiba apa yang gue rencanain kemarin di 2019 wah berantakan semua. Damn, anjrit, gue harus gimana nih gitu dengan situasi yang seperti ini, yang nggak cuma gue doang tapi semua umat manusia seluruh dunia, bahkan event-event pun yang udah direncanakan dengan matang, tanggalnya juga sudah ada, semua buar berantakan. Percaya atau nggak percaya, itulah yang terjadi saat ini. Benar kan? Sama kayak gue, apa yang udah gue rencanakan, sudah gue perhitungkan secara biaya, segala macem, konsep, akhirnya berantakan. Tapi di sisi lain dengan kondisi gini, sisi positifnya adalah
ada sisi baiknya untuk kita berintrospeksi diri. Bener nggak? Ketika lo disuruh di rumah aja, lo berintrospeksi diri, mungkin kita berusaha untuk memperbaiki kesalahan kita atau apapun. Banyak tuh gue baca di berita akhirnya, dan gue juga sendiri juga menyadari bahwa kita harus berintrospeksi diri nih. Mungkin tahun lalu kita mempunyai kesalahan apa, tambah dengan kondisi gini, ya akhirnya kita berpikir kan, ya itulah yang terjadi sama gue. Akhirnya gue berusaha untuk introspeksi diri. Gue cukup lama juga di rumah, ya introspeksi diri lah, bertanya sama Allah gitu. Gue cuma minta buka usaha bengkel gitu, dan mungkin kalau dikasih jalan lain gue akan coba untuk bikin brand sendiri. Ya udah, gue coba aja, ya bismillah aja, dengan kemampuan dana yang sangat-sangat terbatas karena kondisi gini gue nggak tahu. Dan akhirnya beberapa koleksi mainan gue akhirnya gue harus lelang gitu kan. Ya kita semua ngalamin lah, lo dengan kondisi yang emang gimana lo akan mengalami hal semua seperti itu kok. Teman-teman gue juga beberapa gitu, lo harus menjual beberapa aset lo buat kebutuhan hidup lo harus menjual aset lo untuk membayar karyawan lo mungkin yang sebelumnya udah punya usaha, atau harus mau merumahkan karyawan lo atau segala macam. Lo bikin caranya gimana mencari dana, bener apa enggak? Itu memang bener. Akhirnya pelan-pelan nyata gue dikasih rezeki sama Allah, dan gue galau nih. Aduh, saatnya anak gue ulang tahun, gue janji mau ngasih kado, ternyata pas banget lokasi dan tempat bengkel yang gue mau banget itu orang yang sebelumnya pindah, dan besok itu gue harus bayar gitu. Anjir gimana? Ya sudah deh, akhirnya gue coba berdoa, minta sama Allah, dan alhamdulillah dikasih jalan. Ya udah bismillah deh, udah gue bayar. Kebetulan kemarin itu di April tuh anak gue yang kedua ulang tahun. Mei-nya juga anak gue yang pertama ulang tahun. Akhirnya gue bilang sama anak gue gini, kemarin pas ulang tahun kalian ayah nggak ngasih apa-apa. Biasanya orang ngasih mainan apa segala macam, tapi lo juga mau kemana, mall juga tutup, apa segala tutup, lo nggak bisa beli apa-apa dengan kondisi sekarang. Yes, itu benar. Keuangannya juga lagi kondisinya memang nggak stabil juga, iya. Pada akhirnya gue berpikir gini, apa yang omongan anak gue dulu, dia pengen kerja di bengkel, dia apa, dan gue juga pengen punya impian punya bengkel sendiri. Akhirnya gue bilang sama anakku adalah, nah tenang, ayah punya sesuatu buat kalian, ini kado buat kalian berdua, ini dia. Nah nanti kalian akan dengar sendiri jawaban dari anak gue apa tentang bengkel gue yang baru, karena memang ini bisa dibilang bukan hanya gue mengejar impian gue, tapi gue juga memberikan ini sebuah kado buat mereka. Makanya itulah kenapa gue kasih nama bengkel ini dari kedua anak gue, yaitu Bijo Garage, artinya adalah Bilal dan Jojo. Inilah yang akhirnya kado buat mereka juga gitu. Sekarang gimana tinggal gue mengembangkan ini untuk menjadi lebih baik, untuk bisa mandiri. Bisa dibilang kemarin bukannya gue tidak mandiri, tapi kita masih menimba ilmu lah. Nah dari mulai gue di Depok itu gue berpartner, gue menimba ilmu, kita ngerjain motor custom segala macam. Lo pasti tahu lah waktu gue di Depok seperti gimana, dan akhirnya dikasih kesempatan untuk menghandle salah satu bengkel besar, dan kebetulan yang punya pun si Om Bingki adalah salah satu idola gue di dunia custom. Yaitu idola gue tuh ada dua untuk di Indonesia, itu adalah Om Bingki dan Om Verolan, itu dari Kick-Ass Chopper, Om Bingki dari Biker Station. Mereka tuh dua-dua itu idola gue banget. Kalau untuk di luar negeri itu idola gue Indian Larry. Jadi akhirnya ya udah, gue cabut dari Depok, gue pindah ke Bintaro. Kita coba untuk menimba ilmu lagi, kita coba untuk mengembangkan sayap biar wawasan lebih luas secara etika, secara dunia percustoman, event, secara kita berteman dengan orang, akhirnya makin luas semua gitu. Jadi berat memang untuk meninggalkan Biker Station dengan apa ya, nama yang udah sangat-sangat besar, apalagi Om Bingki udah seperti legend ya, kita tahu lah seperti legend. Tapi ya mau tidak mau gitu, kita harus meninggalkan itu. Lo harus mewujudkan impian lo. Jadi sekali lagi kalau ditanya ada apa, tidak ada apa-apa, semua dalam kondisi baik-baik aja. Gue hanya mengejar impian gue, dan pada akhirnya terwujud. Inilah impian gue, alhamdulillah, jalannya untuk gue membuka bengkel sendiri. Ya, seperti inilah situasinya. Bengkel ini tidak besar, kecil, dengan akses yang
buat gue adalah nih cukup ya bagus lah gitu kan. Dan tadinya gue pengen adalah ketika ini gue udah jadi, gue punya planning untuk ya syukuran lah mengundang teman-teman siapapun boleh hadir gitu. Tapi ya pada ya baik lagi karena pandemik seperti ini akan membuat semua rencana gagal. Ya mau nggak mau nanti next setelah situasi ini aman baru kita insya Allah kalau rezekinya juga ada waktunya ada untuk mengundang semua orang. Jadi bengkel gue nih kecil bernama Bijo Garage, itu ada di daerah Andara dan itu masih kawasan Depok pinggir dan perbatasan dengan Jakarta Selatan pinggir. Jadi samping tol banget. Nanti lu akan gua kasih lihat situasinya seperti apa di samping kanan kiri gue tuh ada pepat bekas, itu jual bumper buat mobil tapi ya apa segala macam. Terus gue di sini, terus sebelah gue adalah bengkel motor servis yang kalau lu lihat di video gue tuh gue servis motor Satria gue ya di sebelah gue, dan sebelahnya lagi itu tempat grosiran. Ya inilah situasinya. Depan bengkel gue tuh kalau dibuka itu udah jalan tol dari Fatmawati ke Sawangan Depok lah, tapi memang belum dibuka, baru sampai Brigif doang keluarnya. Ya inilah situasinya. Jadi gue cuma mau bilang bahwa terima kasih doa dan supportnya buat teman-teman semua, terutama Om Bingki, Mas Eko, Mas Motori, Mas Gali, dan juga teman-teman dari Biker Station dan Karburator Spring, dan juga para customer yang udah mempercayakan gue saat waktu itu gue berada di sana untuk menghandle motornya para customer itu. Gue juga mau ngucapin terima kasih atas doa dan supportnya teman-teman selama gue berada di dunia per-customer, termasuk sampai dengan gue waktu di Biker Station. Makasih banget. Dan sekarang gue juga mohon doa dan supportnya teman-teman dan para senior di dunia per-customer dan permotoran yang mungkin sudah lebih dulu membuat bengkel sendiri, membuat motor sendiri. Gue cuma orang baru yang membuka bengkel sendiri. Jadi siapapun, gue mohon doanya dan supportnya dari teman-teman. Semoga gue bisa berkarya, semoga bisa karya gue diterima oleh teman-teman. Ya itu aja lah yang bisa gue sampaikan. Nggak usah terlalu lama lagi, langsung aja kita lihat ada apa aja isinya. Cuma karena kemarin gue mengerjakannya karena memang kondisi lagi bulan Ramadan juga, kebanyakan juga kerja sendiri, jadi ada beberapa teman juga yang memang membantu juga gitu kan, dan mau lebaran juga, jadi belum lengkap semua, tapi bisa dikatakan 95% nih sudah fix. Dan nanti habis lebaran kita sudah bisa mulai, dan ya kita langsung lihat situasinya aja deh ya, biar kalian lihat situasinya. Ini cuma bengkel yang kecil tapi berusaha untuk semangat ya kan, untuk bisa meramaikan dunia perbengkelan dan permotoran dan pengcustoman dan juga event-event. Langsung aja kita lanjut. Ini dia kondisinya. A few moments later. Nah, seperti janji gua tadi, inilah bengkel gua, itu namanya Bijo Garage. Itu ada di situ, lu bisa lihat ya kan. Nah, itu dia. Dan tangan sini sengaja gue kasih gambar. Nih, kebetulan gambar ini adalah dari embul, dari crack. Dan ini pas lagi pengerjaannya tuh dibantuin sama Rocky dan juga Aceng. Nah, jadi di depan tuh juga kalian lihat juga nanti akan ada plang namanya Bijo Garage juga, itu kemarin dicat oleh si Aceng 24 custom paint. Nah, inilah situasinya, nggak terlalu besar, sekitar kurang lebih 4 kali 4 meter lebih lah ya, kali 6 meter lebih sedikit. Ini dia. Alhamdulillah kemarin pas lagi proses gue membereskan ini dan merapikan ini, ngecat segala macam, bikin rak segala macam, kebetulan ada 2 customer lah, salah satu dari Bali, salah satu Jakarta. Ini dia motornya. Nah, untuk ini meja jack yang gue bikin karena memang belum selesai, mungkin habis lebaran aja kita lanjutkan. Ada beberapa yang memang masih kurang untuk di bagian asnya itu untuk bikin omstirnya tuh. Untuk sudutnya mau semana lu kemiringannya segala macam, tinggal itu aja, yang lainnya sudah beres. Dan tinggal perlengkapan kecilnya, ini meja buat nanti kita bikin rangka baru ya. Dan ini buat mejanya ini agak sedikit lebih tinggi karena gue bikin untuk kalau udah selesai kita naikin, kita rakit ini mejanya
Sengaja sisinya juga gue bikin untuk ada ininya nih. Jadi ketika motor berdiri kita bisa ikat, jadi lebih mudah untuk pengerjaan gue dan teman-teman nanti. Ini gue dapat dari kita cari-cari ke barang rongsok. Jadi ada 3 bagian, kita dapat 3 item, akhirnya gue las, jadilah seperti ini. Simple sih, lu nggak perlu barang baru, lu bisa nyari barang di rongsok karena banyak yang kondisi masih bagus sesuai dengan keinginan lu. Bisa kalian manfaatin untuk itu. Terus, nah ini adalah mainan baru gue yang gue pengen banget ketika gue punya bengkel, gue pengen banget bikin seperti ini. Ini dia, akhirnya terwujud. Sengaja gue pakein kawat biar lebih manis lagi. Jadi ini sengaja gue bikin 3 tingkat. Misalkan nanti kalau gue punya mesin las listrik bisa di bawah, tengah atau di atas. Nanti kalau gue punya mesin misalkan buat las sticknya gitu kan, atau argon segala macam bisa di sini. Nah ini sisi belakang ini buat tabung ini, angin, oksigennya di sini. Nah sengaja kasih rantai buat ngikat biar dia tidak bergerak. Ini sebenarnya sudah selesai tapi hanya kurang rodanya aja. Jadi nanti kita bikin roda jadi bisa keluar masuk, bisa didorong. Kalau pengerjaan nggak bisa di dalam, harus di luar, kita bawa keluar. Sini ya gue kasih pegangan nih buat naro gerinda, mesin lasnya, buat naro elang las atau kabel-kabel, jadi lebih rapi lah. Bengkel boleh kecil tapi lu berusaha untuk rapi, semua bisa masuk. Nah sebelah sini nih, nah gue nyalain dulu lampunya. Ini buat nanti gue sengaja gue pakein kawat. Ini buat naro alat-alat. Ini meja untuk kita kerja, bikin apa dari ngemal dulu dari karton, bisa di sini, bisa kita pakai di sini. Dan kebetulan meja ini bisa dilipat seperti ini nih. Tapi ini agak berat ya. Nah, ngelipatnya sebenarnya sampai sana banget, tapi memang ini harus berdua. Lu nggak bisa sendiri karena kalau lu sendiri takutnya tangan kejepit. Cukup sekali tangan gua kejepit. Nah, jadi ini bisa dilipat. Gunanya untuk apa? Ketika mungkin ada beberapa motor yang masuk, ruangannya kan jadi lebih luas. Kalau biasanya kan meja kita bikin ini nggak bisa diapa-apain, tapi ini bisa dilipat. Ya intinya sih lebih dengan ruangan kecil lo bisa memanfaatkan ruangan itu semaksimal mungkin. Seperti inilah yang gue bikin. Atasnya sengaja gue bikin mungkin bisa buat naro pajangan atau buat naro apalah di atasnya. Nah ini rak-rak buat pajangan-pajangan. Mungkin kalau kurang nanti gua akan tambahin lagi. Nah ini meja mungkin buat yang alat-alat berat. Kalau di meja tadi mainan baru gue nggak muat, bisa taruh di sini. Atau sisa-sisa dari potongan-potongan besi plat yang atau bisa taruh di bawah. Di atasnya juga bisa kita ya buat pakai apapun lah. Ini sih udah jadi semua tapi masih belum rapi. Oh iya satu lagi untuk alat-alat, kalau kalian lihat oh kok masih kosong, mana alat-alatnya? Alat-alatnya nanti insya Allah habis lebaran sudah ada gitu, karena kemarin udah coba-coba lihat, udah di order, ternyata untuk pengiriman masih menunggu. Habis lebaran baru bisa dilengkapi, walaupun mungkin nggak full lengkap, tapi yang penting kita bisa mengerjakan dulu, kita bisa beraktivitas, bisa berkarya dulu. Nah, ini biasalah buat teman-teman cuci tangan atau apa ya, sesimpel mungkin gue bikin. Ada wastafel. Ini sengaja gue bikin penghalang. Ini untuk apa? Ruangan sini gue pakai untuk gue kasih tempat tidur buat istirahat. Mungkin gue bisa tidur sini atau teman-teman bisa istirahat. Meja itu bisa buat kerja juga atau buat naro-naro apa. Nanti yang sebelah sini ya kan juga ada meja kecil kerja buat teman-teman mungkin nggak mau kerja di situ tapi mau di bawah lesehan, bisa di situ juga. Mungkin gua atau teman-teman lain ataupun ada customer yang datang numpang sholat atau apa, kita pakai juga bisa buat sholat gitu. Kalau dropship bilang tuh secara tidak langsung dan nggak sadar juga sih sebenarnya adalah mas stylenya ini tuh ngikutin garage di Jepang. Kalau kalian teman-teman lihat di garage di Jepang tuh adalah garage itu kecil, mereka tidak besar seperti yang ada di Amerika ataupun di Eropa. Mereka kecil, kadang-kadang juga sudah sama rumah gitu, garasinya dia dipakai. Nah, gimana caranya? Gue berusaha untuk
tempat segini barang bisa masuk semua, motor bisa masuk semua, dan simple, dan juga penempatan barangnya juga lebih tertata, jadi lebih enak dilihat. Jadi kita intinya adalah memaksimalkan ruangan yang ada. Dah, itu aja video gue mengenai bengkel baru gue. Ya inilah, seperti tadi gue bilang lagi, impian gue akhirnya alhamdulillah terwujud. Makasih juga ya, terutama sama Allah, orang tua gue, anak-anak gue, bokin gue juga, teman-teman gue semua, terus teman-teman dari Robs Team, teman-teman sahabat-sahabat gue, dan juga teman-teman yang lainnya yang udah membantu gue untuk mengerjakan ini. Dan siapapun juga, gue sekali lagi gue bilang mohon doa dan support teman-teman semua. Semoga gue bisa berkarya, karya gue juga bisa diterima oleh teman-teman semua. Selamat datang di Bijo Garage. Kalian bisa mampir kapanpun. Lokasinya nanti ada di daerah Andara, nanti gue kasih alamatnya di bawah ini, juga Instagramnya. Dan juga gue ada brand sendiri yang sekarang baru mulai, itu adalah t-shirt dulu. Itu juga ada sejarahnya karena itu merupakan true story dari kehidupan gue. Lo nonton setelah video ini lah, video berikutnya itu akan ada brand gue. Jadi mohon support juga atas brand gue yang nanti tidak hanya kaos juga, mungkin insya Allah kita bisa mau membuat yang lain lah, atau berkolaborasi dengan yang lain, dengan brand gue itu, dengan brand gue yang Bangset. Dan juga gue juga menerima untuk berkolaborasi di bengkel, siapapun itu silakan. Yang mau datang silakan. Untuk undangannya nanti grand openingnya insya Allah kalau waktunya pas, rezekinya ada, kita mengadakan grand opening. Ya, jangan lupa alamatnya di sini, Instagram juga ada. Ya, itu aja. Makasih udah nonton video ini. Inilah perjalanan gue akhirnya terwujud, alhamdulillah. Semoga video gue ini bermanfaat, mengedukasi dan juga menghibur teman-teman. Mungkin juga bisa memberikan sedikit motivasi ke teman-teman bahwa semangat terus, kejar impian lo. Walaupun impian lo tidak terwujud saat lo minta, tapi bisa jadi terwujud nanti ketika saat lo membutuhkan, itu akan terwujud, apapun itu. Ya, kejar terus, pokoknya semangat lah, pantang nyerah. Terus sekali lagi juga gue mau ngucapin makasih kepada teman-teman buat Inari Fox, band Cadres dari Solo yang udah mengizinkan gue untuk lagunya yang ada di bumper gue. Thank you so much atas izin, restu, dan juga supportnya ke gue. Jangan lupa like, comment, and subscribe Hobi Kencana. Yaudah, itu aja. Sampai ketemu gue lagi di video berikutnya. Karena udah mulai sore juga, gue harus pulang karena harus mulai lagi untuk aktivitas besoknya yang baru. Semua benar-benar baru, kita mulai lagi dari nol, nggak masalah. Kita terus berkarya. Oke? Udah saatnya kita istirahat. Sampai ketemu lagi gue besok dan di video gue berikutnya. Thank you. Saatnya kita pulang.